Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Oktaviani dari kelas 10 BDCP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Sebelum kita menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan, kita bahas dulu tentang pengertian organisasi. 1. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip organisasi. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Prinsip skala hierarki. Prinsip kesatuan perintah. Prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pembagian pekerjaan. Prinsip keseimbangan. Prinsip fleksibilitas, prinsip kepemimpinan. Tujuan organisasi. 1. Untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. 2. Mendapatkan hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Fungsi organisasi untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi, dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat, dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya. Jabatan. Jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis jabatan. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Manajerial. Staf atau pembantu ahli, staf simpan pinjam, staf akuntan, staf pemasaran, kepala personalia atau HRD, kepala tata usaha atau kepala administrasi, supervisor, dan sekretaris. Analisis jabatan. Analisis jabatan sebagai suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Tujuan analisis jabatan. 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Fungsi analisis jabatan. 1. Untuk pengadaan tenaga kerja. 2. Untuk memberikan program pelatihan. 3. Mengadakan evaluasi kinerja. 4. Mengadakan penilaian prestasi. 5. Untuk promosi dan transfer pegawai. 6. Informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan. Metode analisis jabatan. Kuesioner atau daftar pertanyaan, observasi atau pengamatan, wawancara atau interview. Uraian tugas dalam jabatan administrasi. Memilih atau menyortir surat menurut jenisnya, kemudian dicatat ke dalam buku ekspedisi, buku agenda.
menjawab dan menerima telepon, mengetik dokumen dan surat menyurat secara offline maupun online, memesan persediaan alat tulis kantor, menyapa dan melayani klien, membuat agenda kantor, mengisi data entry perusahaan, mengarsip surat atau dokumen perusahaan, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.